kompak dengan gurame? Yang kompak biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita mati al-mukarram Bapak Ustaz Salahuddin. Insyaallah beliau yang mendampingi Bapak Ibu besok berangkat ke tanah suci. Bapak Ibu para calon kamu Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat umrah yang makbulah. Yang aminnya kencang makbulah. Harus diacap dulu ya. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kita bisa hadir di sini dengan 3 nikmat. Nikmat umur, yang sudah meninggal nggak mungkin hadir ya. 2 nikmat sehat. Banyak orang terbaring bu, minum aja harus pakai infusan. Kita mah bisa minum harusnya senang bahagia. Ya, 3 nikmat hidayah. Dapat hidayah sehingga mau umroh. Padahal bukan untuk bersenang-senang, bekerja keras. Apalagi musim dingin sekarang. Saya kemarin baru pulang Jumat yang lalu di Madinah, subuh 6 derajat. Dingin, dingin. Tapi enggak sedingin di Eropa. Pakai jaket cukup ya, itu ya insyaallah. Tapi enak Pak, dinginnya enak. Kemudian di Mekah sih 20 sampai 25 derajat, sejuk tapi hujan. Saya kemarin pas hari Selasa yang lalu berarti ya, Selasa itu hujan, tapi nggak terlalu kenceng banget. Hujan waktu zuhur sampai jam asar tuh masih mendung, masih gerimis. Nah, sini siap-siap aja pakai pakaian hangat ya, untuk supaya di sana nanti tetap nyaman untuk ibadah. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita diberikan nikmat rezeki, nggak bisa berangkat ke tanah suci. Allah yang ngasih rezeki, Allah ngasih sehat, Allah ngasih kesempatan. Bukan kita yang hebat, tapi siapa? Allah. Kita harus nikmatin itu ya, biar nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, yang disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat itu celaka, kata Nabi. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Orang yang disebut namaku dia tidak bersolawat kepadamu. Nah, ini bukan main-main Pak, sungguh celaka. Ya, sebab orang yang paling pelit juga, sholat aja nggak mau, apalagi ngasih uang ya. Nah, itu pelit. Jadi kalau dikasih sebut Nabi Muhammad harus bersolawat kepada Nabi. Bapak Ibu, ini ada lembar kontrol namanya. Sudah ada? Nah, ini apa banget sangat penting Bapak Ibu. Kadang-kadang diambil tapi nggak dibaca. Bahkan dibawa tapi nggak dibaca. Dibawa sih kadang, tapi disimpan di tas. Nggak dibaca. Nah, ini ada itinerary perjalanan Bapak Ibu. Terus ini juga ada nomor penerbangan, jam penerbangan, pimpinan rombongan, nomor-nomor penting yang bisa dihubungi. Ini ada semua di satu lembar ini. Dulu satu buku ini, cuman dimarahin sama hotel di sana, semuanya dibuang-buang di sana jadi motorin, banyak sampah. Jadi disederhanakan jadi seperti ini. Penerbangannya insya Allah besok tanggal 18 Januari 2025 dengan GA 968 pada pukul 08.30 pagi. Bagus nih ya. Bapak Ibu, berarti 3 jam sebelum keberangkatan harus sudah berada di Bandara Internasional Cengkareng di Terminal 3 ya. Di gate 3 bisa. Nanti kumpulnya di depan restoran khas Sate Senayan, di depannya Pak ya. Kalau mau masuk silakan. Bapak Ibu, bahagia nih? Siap berangkat?
Yakin? Yakin ya. Apa persiapannya? Apa yang persiapannya? Kan harus siap, kalau enggak gimana? Mental. Oh, apa lagi? Fisik. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Apa lagi? Real. Lupa ya. Harus ada persiapan. Apa persiapannya? Nih 3 persiapan utama. 1 nih 1 bekal akidah. Kita periksa akidah. Imannya enggak, gimana iman? Periksa Bu, Bapak Ibu, persiapan utama iman, berangkat dengan iman. Keyakinan kepada Allah, kepada hari akhir. Sebab kalau cita-cita untuk kenikmatan dunia enggak begitu semangat nanti ibadah. Tapi kalau untuk akhirat, ini kesempatan hebat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ya, coba dengan iman. Dengan iman, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu duduk di sini bisa berangkat bukan karena uang, Pak. Banyak yang nggak punya uang juga bisa berangkat. Saya pernah sekamar dengan Pak Ujang. Ditanya sama saya, Pak Ujang, alhamdulillah bisa umroh ya? Iya Ustaz, saya mah diberangkatkan dibayarin sama bos. Oh gitu. Memang Pak Ujang kerja apa? Tukang rumput. Tukang rumput berangkat umroh. Bosnya berangkat nggak? Enggak. Kalau Allah menghendaki yang tidak mampu, dimampukan Allah. Harus takut, Allah yang maha kuasa. Jadi jangan sombong. Sebab kita berangkat rezekinya dari Allah, sehatnya dari Allah, luang waktunya dari Allah semua. Supaya nikmat gitu Pak. Kalau nggak merasa dari Allah kan nggak, biasa aja. Gitu. Tapi kalau merasa ini dari Allah, nikmat, bahagia. Dipilih Allah. Saya ada contoh cerita, tapi nggak tahu ini cerita sahih apa dhaif lah. Ada ibu-ibu katanya kalau subuh itu suka rajin ke pengajian, Pak, ke masjid, pakai baju putih-putih ya. Suatu subuh mau ke pengajian, keserempet mobil mewah, jatuhlah si itu, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Sudah sehat, sudah siuman, si yang punya mobil bilang, Bu Haji maafin saya tadi meleng sehingga nabrak ibu. Bu Haji tolong jangan dibawa urusannya ke polisi. Apa yang ibu mau kalau saya bisa akan saya kasih. Ibu mau apa? Bu Haji mau apa? Jangan panggil Bu Haji Pak, saya belum haji katanya. Saya mah hidup aja pas-pasan, boro-boro buat haji. Kalau gitu ibu izinkan saya mau daftarkan ibu untuk berangkat haji. Hebat kan? Jadi kalau ibu ingin haji gratis, bisa dites. Sering lewat-lewat. Siapa tuh ada mobil mewah ya. Baik. Kenapa harus ini? Kalau memang akidahnya benar, bahagia. Sebab ini dipilih Allah. Yang hebat lagi Pak, untuk Bapak ini untuk yang kali ini. Dan dipilihnya di bulan mulia, bulan haram, bulan Rajab. Gimana nggak bahagia? Saya dikasih bulan haram di sini aja senang. Ini diantar ke sana, ke tanah suci. Di bulan haram, ke tanah haram. Yo, memang raya bulan haram, bulan haram. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga ciptakan bulan dan matahari. Berputar pada porosnya, terjadilah siang dan malam. Maka ada 12 bulan dalam setahun. Tuh, Allah sudah menakdirkan. Tapi yang harus kita ketahui, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang khusus mulia. Kenapa dimuliakan Allah? Terserah Allah. Allah yang menciptakan. Ada hari mulia, ada bulan mulia, ada tempat mulia. Gitu. Dzalika dinul qayyim. Ini adalah jalan agama yang benar, yang lurus. Bapak Ibu harus tahu tuh 12 bulan. Sebab ada ritual yang harus kita ketahui.
ada syariat yang harus kita ketahui, ada ibadah-ibadah khusus. Kalau nggak tahu bagaimana, lewat-lewat. Dan ada peringatan Allah, fala tadlimu fihinna, jangan kau berani berbuat dosa di bulan yang 4 ini. Tuh, kenapa? Dosa di bulan 4 ini sama dengan melecehkan. Allah tidak takut dengan ancaman. Dosanya berlipat ganda, sama dengan bapak berdosa di tanah haram. Apalagi sekarang berangkat ke tanah haram, di tanah haram jangan berani di sana berbuat dosa. Berbanyak amal pun berlipat ganda pahalanya. Gitu. Mana yang 4 bulan itu dalam disebutkan az-zamanu qad istadara hayati yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman itu berputar sebagaimana mestinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 berurutan tuh, yang 3 itu mohon dicatat. Siapa? Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan. Coba kalau nggak tahu kan jadinya kita berbuat dosa di situ, wah celaka. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini bulan haram. Wa Rajab Mudhar alladzi, jadi Rajab Mudhar berada baina Jumada wa Sya'ban, berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Rajab pada bulan keberapa, Pak? Yang jawabnya benar boleh pulang duluan deh. Coba itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Berapa? 7. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu-ibu nggak apa-apa kalau hafal nggak usah hati, ikut aja. Coba yuk, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di antara 12 ada 4 bulan. Apa tadi 4 bulan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Ini kita baca. Siap? Jadi bulan Rajab bulan yang dimuliakan. Ibu diundang, bapak diundang Allah, kata Pak Budia. Ibu diundang sama keluarga. Bapak anak-anak nikmat, subhanallah. Kalau kurang bersyukur itu kebangetan, ya. Baik Bapak Ibu, jadi satu bekalnya apa? Akidah. Periksa imannya. Lillahi wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu tujuan kita. Haji dan umrah semata-mata. Makanya talbiyah adalah supaya kita ingat perjalanan kita bukan untuk apapun tapi untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Bapak Ibu jangan melempem ya. Yang semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik apa artinya? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Coba. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Itu kan memenuhi panggilan Allah ke sana itu. Karena iman. Kalau karena malu, bohong. Kalau karena gak enak, bohong. Apalagi kalau karena riya, merasakan hebat, ini bohong. Ya, talbiyah itu harus jujur. Baik, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tuh. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Tuh, benar-benar untuk Allah, gak ada sekutu yang lain. Gak ada, hanya untuk sekedar pamer kan. Yang saya khawatirkan ini nih, setan gepeng. Kadang-kadang banyak yang sibuk selfie, bahkan bikin konten di sana tuh. Ada tempat-tempat yang sekarang viral, ada jembatan musola. Nanti Bapak Ibu dekat jembatan musola tuh di Hilton Convention persis itu jembatan musola.
Nanti ibu, ini aku loh di sini loh, ini asli loh aku loh, ini jembatannya. Kalau ada ria di hati, hati-hati. Jangan menukar ria, jangan menukar ibadah kita dengan sekedar pujian dari orang. Kamu hebat ya, bisa umroh. Hebat kamu mah, sukses kamu mah. Aku mah susah mau umroh. Itu makanya banyak tobat, doa yang benar. Gitu, biar diundang Allah. Jangan begitu juga, nanti dia tersinggung. Gitu kan? Ibu-ibu, jadi tolong ini. Kadang-kadang ini nyusahin pembimbing. Lagi ziarah, mana waktunya terbatas, hilang 4 orang. Yang nyari kan susah Pak dokter di Gunung Ubud kan motornya lumayan, hampir teriak-teriak lagi. Ketika ketemu lagi selfie-an. Ketika ditegur, Bu yang lain sudah di bis, segera ke bis. Sebentar Ustaz tolong fotoin. Nyuruh motor. Ustaznya kan marah. Apa kata itu Ustaz, jadi pembimbing yang sabar ya, suka marah-marah. Kalau Ustaznya dinasehatin habis. Setan gepeng. Baik Bapak Ibu. Ya, bukan untuk apapun. Innal hamda segala puji, wan ni'mata segala nikmat, lakawamu segala kekuasaan milik Allah tuh, bukan milik kita, milik Allah. Makanya kalau di sana Bapak Ibu ada ujian, baca ini. Innal hamda wan ni'mata. Semuanya dinikmati, semuanya disyukuri. Bapak Ibu ngantri di imigrasi, kadang-kadang ini jempol nggak konek-konek, lama, nggak usah marah. Innal hamda wan ni'mata. Obatnya semua dinikmati, semua disyukuri. Jangan dasar Arab kurang ajar. Nggak usah marahin Arab juga nggak ngerti dia. Turun, tas orang dapat, tas kita nggak keluar. Innal hamda wan ni'mata. Semua dinikmati, semua disyukuri. Naik bis, jalan, sampai di hotel bagi kunci, malah kunci kita belum dapat. Innal hamda wan ni'mata. Sarapan pagi yang lain dapat ayam, dapat sosis, giliran ibu habis. Bilang apa? Enggak, Mas, habis. Alhamdulillah terus lapar. Tapi kadang-kadang Ustaz pas nggak kebagian, jemaah nengok, Ustaz, innal hamda. Ustaznya diledekin. Dan ini manfaat sekali Pak. Di sana jangan harap nggak ada ujian, diuji pasti. Ada aja ujian. Awas hati. Maka obatnya apa? Innal hamda. Saya kemarin delay, harusnya jam 17 jadi jam 12 malam. Harusnya jam 19 jadi jam 12:10. Bayangkan kan lama kok delay. Kita udah ke Jeddah. Di Jeddah kan lama, dingin lagi. Jemaah pada gelisah, saya bilang kumpul semua. Ayo Pak, innal hamda wan ni'mata. Dan qadarullah kita nggak tahu tiba-tiba delay. Emang dengan parah jadi cepet tuh pesawat, nggak juga jadi rugi 2 kali. Udah lama nunggu, udah gitu emosi. Harusnya dengan lama nunggu jadi tambah pahala, naik derajat dengan sabar, lebih enak. Yang sabar ngebaso lagi. Senyum-senyum, Ustaz mau nggak mie ayam enak, masih nunggu lama ya Ustaz. Nah, yang marah-marah, lapar. Nggak dapat apa-apa, dapatnya rugi. Nah, ini hati pilih ya, sikap yang bagus. Allah tuh suka kepada orang beriman ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi ujian bersabar. Tuh, ya. Baik Ibu, selanjutnya apa namanya? Nah, ini tadi sekali lagi ya. Labbaik Allah, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tolong ini dengan hati yang benar, dengan jujur, jangan bohong ya. Baik, bekal berikutnya adalah bekal syariah. Syariahnya harus benar. Nih, paham? Nah, ibadah itu harus ada syariah. Kalau tadi akidah benar, terhindar dari riya, akan ikhlas.
Kalau syariah dari benar, maka akan mengikuti Rasulullah SAW. Tidak bikin inovasi ya dalam ibadah, tapi kita yang ngikut. Tidak, jangan ngarang ibadah, ya, tapi ngikut. Bapak Ibu, silakan sekarang itu ada dipermudah di sana untuk ibadah. Kalau nggak kuat, bisa pakai kursi dorong, silakan boleh. Atau ada apa tuh di atas tuh, mobil golf. Ada mobil golf. Tapi yang nggak kuat, cuma saya mau di atas aja, mau tahu kayak apa aja kan gitu. Jangan mau tahu aja. Tolong tetap di bawah dan nikmatin berdesakannya. Kemarin saya ke sana, langit penuh banget, penuh. Tawaf tuh jalan sendiri, gini aja jalan sendiri. Ada orang-orang, gini aja kita. Udah jalan, masuk agak ke tengah tuh, udah jalan sendiri tuh. Kalau nggak jalan tuh, udah ada orang-orang kan jadi jalan. Baik Bapak Ibu. Kedua, bekal ilmu. Wala takfu, surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang enggak ada pengetahuan di dalamnya, enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu, jangankan umrah, wudu aja enggak sah. Wudu kan harus punya ilmu, ada syarat sahnya wudu. Sholat aja nggak sah, ada syarat sahnya sholat, ada syarat sahnya, ada rukun umroh, ada wajib umroh. Harus Bapak Ibu ketahui. Rukun kalau salah nggak sah umrohnya. Kami maka utus pembimbing, Pak Ustadz Solahuddin. Tolong Ibu tanya, Bapak tanya. Kalau yang nggak ngerti, jangan sampai kita melakukan tapi nggak sesuai dengan syariat yang benar, hanya capek saja jadinya. Tuh, kan ada aturannya. Jangankan untuk meraih ridho Allah, untuk dapat gaji di kantor aja harus benar kerjanya, harus ada aturannya. Bagi ini ingin surga, ingin selamat akhirat, harus serius ibadah itu dari mulai wudu. Saya pernah ada jemaah, saat saya manasik umrah berapa kali? Minta 8 kali. Dan kenapa? Minta dari mulai wudu, cara sholat, cara mandi besar, tolong bagaimana caranya, takut saya salah. Nah, begitu. Saking mereka seriusnya untuk ibadah. Nah, ini tolong ya. Sebab kalau ibadah tidak sesuai dengan ilmunya, tidak ada ilmunya, bisa-bisa ditolak. Jadi capek. Nah, jadi tolong diperhatikan bekal ilmu. Ada rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5. 1, ya, yang jawab 4 orang. Ya. 1, ya. 2, sepi. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, tahallul. 5, ayo, tertib. Ulangi. 1, ya. Ikut Pak. 1, 2, tawaf. 3, 4, 5, ingat tuh. Sebab kalau ini nggak dilaksanakan nggak sah, nggak bisa diganti dengan kambing, dengan dam. Niat adalah memulai. Niat itu adalah sesuatu yang di hati, meluruskan perbuatan lillahi wa ma umiru illa liya'budullah wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu niat tuh. Dari mulai sekarang tuh udah lillah. Adapun nanti ada tempat niat di Bir Ali, itu namanya wajib. Tempatnya itu wajib, tempat memulai niat. Ketika Bapak Ibu, oh ini Bir Ali, lalu mari kita berniat, labbaik Allahumma umratan. Nah, niat di situ wajib. Adapun lillahnya rukun. Sama rukun sholat, rukun puasa, lillah nomor 1. Karena Allah. Maka tadi yang bukan lillah, tolong diluruskan supaya diterima Allah, supaya sah ibadahnya. Kedua, Bapak Ibu, tawaf. Apa itu tawaf? Mengitari Ka'bah. Berapa kali? 7. Dari mana mulainya? Oh, Hijri Ismail. Dukun Yamani lagi. Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Nih, dari mana mulainya? Hajar Aswad. Hajar dulu Aswadnya. Mulai dari Hajar Aswad.
juga harus benar rasanya. Kemudian tahalul, apa itu tahalul? Bukan, tahalul itu hal-hal yang dihalalkan sesudah kita motong rambut. Motong rambut ada dua istilah, ada tahlik, ada taksir. Tahlik itu botak, taksir itu cukur pendek atau gunting. Nah, itu tahlik. Ya, tadi yang disampaikan Ustaz Arifin ada doa, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, rahmati yang gundul. Lalu yang pada gunting pendek datang, muqassirin ya Rasul, doakan kami. Nabi masih Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni yang gundul. Yang pada cukur pendek datang, muhallikin ya Rasul, doakan muqassirin ya Rasul yang pendek. Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, rahmati yang gundul. Jadi baru wa muqassirin dan yang digunting juga. Jadi 3:1. Yang gundul, saya juga gundul. Tuh, kan udah nunggu lagi. Ya, bagusnya dikering sampai botak boleh nang herang, ya, kering gitu. Bagus tuh, benar-benar dapat 3 kali doa dari Nabi. Apa sih masalahnya kalau untuk ridho Allah? Masalahnya tuh bagi yang keren. Gimana Pak? Nanti siap Mas? Gundul? Wah itu hebat. Dari sekarang udah siap. Ada yang nggak siap Pak? Ustaz gimana nih, takut disebut Upin? Nggak apa-apa. Yang penting ridho Allah. Baik, insya Allah botak Ustaz. Botak ya. Grup bis 22. Kulang semuanya bapak-bapak dan adik-adik. Botak deh, siap deh. Allahu Akbar. Baik, ya itu ya. Jadi sa'i, tahalul selesai berarti. Tuh, baik, nanti prakteknya disampaikan. Bapak Ibu, selanjutnya bekal berikutnya adalah bekal akhlak. Akhlaknya harus bagus, Pak. Kalau akhlaknya nggak bagus, rusak tuh ibadah. Sehebat apapun. Bagaimana Bapak Ibu harus sabar. Ujian, Pak. Sabar itu pembuka kemuliaan. Sabar itu adalah tidak ada batasan pahalanya. Bigoy hisab tidak ada, ya. Ajruhum dengan jadi tidak ada batasan pahalanya. Kemudian sabar itu menjadikan kita masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli bab. Malaikat masuk ke pintu-pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat Anda masuk surga karena Anda sabar. Fanima'u badar, dan inilah nikmat yang sempurna, tempat tinggal yang paling baik. Kalau sudah ke surga nggak bakalan diutak-utik lagi di surga. Itu ya, karena apa? Sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika diuji Allah. Gitu. Nah, besok mau berangkat sholat sunnah safar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, niat saya sholat sunnah safar karena Allah. Habis safar, doa, ya Allah saya akan berangkat, selamatkan saya, sampaikan di tanah suci. Jagalah keluarga yang ditinggalkan. Kutitipkan rumah, semua jabatan, hakikatnya milikmu. Kembalikan aku ke rumahku dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dengan membawa ibadah umrah yang kau terima, yang makbulah. Tuh, gitu. Ya, dengan bahasa sendiri. Lalu keluar rumah, jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata. Ayo sama-sama. Bismillahi la haula illa billah. Jangan lupa itu. Ini jaminan untuk dapat perlindungan Allah. Yang baca itu diseru dari atas, budita wa kupita wa wukita. Engkau dalam bimbingan hidayah. Tuh. Pasti jalannya benar, diberi petunjuk. Engkau dalam kecukupan. Tuh, enggak bakalan kelaparan, dijamin. Ini hadis. Dan engkau dalam perlindungan. Yang perlu kita lihat, yang dilindungi bukan hanya fisik tapi batin, dari niatan yang gak lillah, dari riya, dari syirik, dari apa saja. Nah, ini penting doa ini. Tolong jangan sampai lupa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dibaca dengan serius. Jangan sambil nyari sendal atau kaos kaki. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, kaos kaki mana mau? Itu nggak serius. Minta ke Allah. Keluar rumah, naik kendaraan, baca doanya. Ada di buku manasik, Pak. Baca doa naik kendaraan, baca doa safar. Sepanjang perjalanan, kalau naik takbir, kalau turun tasbih. Itu sunnah. Sampai di bandara ikutin arahan dari petugas. Besok sampai di sana, Pak, Bapak kan bawa tas kecilnya ya, tas apa namanya? Tas cabin. Tas cabin kita boleh dibagasikan, Pak, biar nggak repot. Serahin besok. Nih, Pak. Jadi Bapak nggak repot-repot turun naik bawa
tas. Kadang-kadang tuh pramugari kalau penuh itu tas tetap diambil, dibagasikan juga. Kalau membagasikan tas, jangan sampai di dalamnya ada power bank. Powernya tolong dikeluarin. Ya, jangan ada power bank. Power bank nggak boleh dibagasikan. Bapak kalau ada masuk power bank ambil, nggak boleh dibagasikan, harus dibagasikan. Ya. Kalau cairan boleh tuh, cairan kayak lotion, obat-obat cair masukin di bagasi justru, jangan dibawa ke cabin. Nanti diambil di imigrasi. Yang tajam gunting jangan dibawa ke atas. Ini kadang-kadang ibu-ibu gunting ada aja di bawah. Lagi apa? Ibu ada guntingnya? Enggak ngaku lagi. Kan memang kelihatan ada. Nah itu nanti diambil, nggak bisa ke bawah. Kalau mau bawa gunting simpan di mana? Di bagasi yang tajam. Jarum pentul simpan di mana? Di bagasi. Nah kalau yang belum kan bisa dibagasikan tuh. Besok kasih tuh yang tas-tas juga nanti diambil di Madinah. Tas kecilnya masing-masing diambil. Kalau boleh diambil pas di komputer ya ambil. Tapi kalau diusir nanti aja dipis, nanti dibawain sama petugas. Gitu ya. Jadi bagasi kecil boleh dibagasikan. Kalau dibagasikan di sini kan dikasih label bagasi, dikasih nama. Gitu ya. Jadi tolong bisa siapkan aja yang buat ke cabin, tas kecil buat keperluan selama di atas pesawat aja. Nggak usah bawa tas cabinnya ke atas pesawat. Baik. Dari sana boleh bawa cairan ke sini Pak, dibawa ke cabin. Bapak mau bawa air jam-jam 5 liter di botol seliter boleh tuh. Boleh. Kok pada ngomong? Memang boleh. Dari sana ke sini. Dari sini nggak boleh. Ya, dari sana boleh. Asal kuat aja nitenya. Ya, yang dibungkus ada malah katanya dibungkus 5 liter digendong. Boleh digendong kayak apa tuh? Tas gendong. Boleh. Tapi kalau yang kelihatan ditenteng, itu diambil tuh. Tapi kalau yang sebotol-botol kecil dibawa ke atas boleh. Nggak disita. Itu boleh dibawa ke Indonesia. Air jam-jam. Baik ya. Baik Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan sampai di sana ibu sholat subuh jangan lupa, tolong jamaah sholat sunnah qobliyah subuh jangan lupa ya, Rasul tidak pernah meninggalkan ya. Kemudian habis itu nanti kumpul bersama di depan Senayan mengikuti arahan, dibagikannya paspor dan boarding pass. Sabar tunggu, mungkin ada sarapan pagi nasi bok ya Bapak Ibu, dan gitu siap-siap ke imigrasi. Mungkin jam 7 sudah boarding atau setengah 7 turun ke ke bawah tuh ke mana ruang tunggu. Mudah-mudahan sih di gate 10. Gate 10 tuh paling enak. Yang gak enak tuh gate 1, sono jauh banget. Tapi kalau jauh jangan ngelutuk juga. Bismillah aja lah. Latihan sani Ustaz. Baik, selanjutnya terbang naik pesawat, duduk doa. Doa naik kendaraan, duduk, istirahat. Kalau mau mulai tadarus tuh. Buka Al-Quran, tadarus mulai. Siapa tahu dapat 1 juz perjalanan. Ya, kemudian turun nanti di Madinah, jangan lupa bersyukur. Nanti ada doa memasuki kota Madinah. Dibaca nanti Ustaz di bis sama-sama. Ya. Kemudian masuki tanah haram kota Madinah. Baca Allahumma hadza haram rasuli wa'ahu yaqayatan minan nar wa amanah minal adzab wa su'il hisab. Baca. Lalu bersalam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Ustaz suka dinyanyikan ya Nabi salam alaika. Ini jauh sesuatu. Suaranya enak banget. Bos kalau Bapak Ibu selanjutnya sampai di mana? Di kota Madinah. Insya Allah besok sore. Tadi belum sholat asar dulu, nanti di bandara tuh. Sebab kalau ngejar ke masjid takut keburu habis waktu. Ya, baik. Nggak lama sih dari bandara ke itu setengah jam sampai di hotelnya Movenpick Anwar Madinah, hotel bintang 5 di ring 1 di nomor pagar 328. Udah keluar tuh udah pagar. Nah, dari paling sisi kanan dari Masjid Nabawi. Ibu-ibu itu tinggal ke kiri dikit, pintu 16, pintu 17, udah tempat ibu-ibu tuh. Jadi bersyukur dekat banget. Bapak-bapak harus agak ke kanan ke tengah ke pintu 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di situ di pintu tengah. Yang pintu 19, kalau itu pintu yang 24 jam dibuka. Pintu 19.
Kalau masuk terus bablas itu ke Babu Salam, bisa ziarah ke makam Rasul. Itu bapak-bapak, ibu-ibu kan tidak boleh masuk ke situ. Ya baik, hari itu bapak ibu istirahat, mungkin besok pagi langsung ke Raudhah. Sekarang hari Jumat, Sabtu ya, Ahad berarti, Ahad pagi ya, betul ya, Ahad pagi Raudhah. Siap-siap ibu doa dari sekarang, ya Allah mudahkan untuk ke Raudhah. Sekarang susah, harus izin muasasah dulu. Kita daftar ke muasasah, lalu turun tuh nama-nama, baru kita boleh ngantri. Sesudah turun nama. Kadang-kadang kita tiba-tiba jam 4, datang jam 4, jam sekian harus cepat. Apalagi yang datang jam 4 pagi, subuhnya harus sudah ngantri. Nah, kan lumayan, Pak, capek. Tapi ini udah ditahan. Nah, ya Allah, apapun saya ingin Raudhah. Saya ingin menikmati bagaimana nikmatnya sujud di Raudhah. Ma baina baiti wa mimma Raudhatun min riyadil jannah. Hari itu Raudhah. Hari berikutnya adalah ziarah kota Madinah. Ada hadis man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu di rumahnya, sumata Masjid Al-Quba, lalu ziarah ke Masjid Quba dan sholat di sana, wa shalla fi sakana lahu ka'ajrun, dapat pahala umrah. Jadi hari Senin ya, hari Senin ziarah Pak. Kaifiatnya biar dapat pahala umrah, wudu dulu. Dari kamar masing-masing wudu, habis sarapan wudu, habis wudu berangkat ke Quba sholat, dapat pahala umrah. Jangan lupa wudu. Ingat kan nanti biasa diingat sama wudu Bu, sudah punya wudu belum? Nah, wudu. Nah, itu hari Senin ziarah. Hari Selasa, nah siap-siap berangkat menuju ke tanah suci. Bapak Ibu malamnya tuh mohon ampun, mohon petunjuk, mohon hidayah. Ya Allah, aku hambamu yang kotor, besok aku mau ke Baitullah. Ya berilah aku kenikmatan, kemudahan, kelancaran ya. Kemudian ampuni dosaku. Kemudian besoknya pagi siap-siap, jam 10 biasanya sudah melakukan hal-hal yang disunahkan sebelum ihram. Apa? Mandi sunnah ihram. Mandi, niatkan mandi sunnah ihram. Ya, lillahi ta'ala, mandi besar. Seperti mandi besar. Sunnahnya bersihkan kemaluan, bersihkan tangan, berwudu dengan sempurna, buyur kepala, lalu ratain itu ke seluruh tubuh. Kedua, kemudian Bapak Ibu sudah itu ini rapikan kuku dan sunnah merapikan bulu-bulu, ya, bulu ketiak dan bulu kemaluan. Udah gitu siap-siap pakai baju ihram, yang tertutup dengan benar. Ibu-ibu tolong beli manset dulu, manset kaos tangan yang ada ikatannya ke jari tengah. Nanti ketika diangkat ini kan saya nutup, tapi kalau diangkat kan morot. Kalau morot ini auratnya kelihatan, sampai pergelangan ini adalah aurat. Jadi tolong dijaga tuh. Kedua pakai ciput, nih kayak gini ciput untuk menahan rambut supaya nggak keluar. Pakai ciput, nah, jadi aman tuh rambutnya nggak keluar. Pakai kaos kaki yang agak panjang. Ibu bukan refleks. Kalau dari kamar mandi kadang diangkat tinggi-tinggi roknya sehingga betisnya kelihatan, aurat. Jadi dijaga dengan baik. Bapak-bapak pakai kain ihram, 2 lepeng ihram, nanti dipraktekkan. Pakai ihram ini harus aman dan nyaman. Nyaman artinya dalam melangkah tidak susah. Aman, jangan sampai lagi tawaf putaran ketiga pas nengok udah nggak ada. Musibah besar gitu. Nggak kemana. Ayo, baik. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sholat duhur masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ya. Lalu sholat duhur langsung jamaah dengan asar. Berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi, sekaligus meniatkannya untuk jamaah dengan asar. Kita masih safar atau jamaah qashar. Asarnya boleh qashar. Jadi berapa? 2. Kenapa duhurnya nggak qashar? Kan berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi. Ya, selesai sholat duhur, salam langsung sholat asarnya. Itu jangan terselang oleh apapun. Keluar habis dari masjid langsung keluar ke tempat makan, langsung makan siang. Habis itu langsung berkumpul ke bis. Jam 1:30, hebatnya udah ngumpul di bis. Ini pakai bis ya? Pakai bis. Nah, kalau pakai bis berangkat dari Madinah ke Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali turun biasanya sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Kemudian kembali ke bis. Nah, dibimbing niat oleh Al-Mukarram nih di bis. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umrata. Apa artinya? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah
umrah atau nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Sejak itu terkena larangan ihram. Nanti disampaikan larangan ihram. Sejak itu maka talbiyah terus, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu disampaikan sama beliau. Ya, nanti dilanjutkan. Nah, yang penting Bapak Ibu, apa namanya? Syarat sahnya umrah, syarat sahnya tawaf, sampaikan ya, wudu semua. Syarat sahnya sa'i harus memenuhi syarat. Kemudian apa namanya? Tahallul, bagaimana syarat sahnya tahallul dan bagaimana kita harus memenuhi tertibnya ibadah. Bapak Ibu, semoga lancar perjalanan Bapak Ibu, dimudahkan semua urusannya, semuanya sehat walafiat, hatinya lurus untuk Allah. Semua ibadah diterima Allah, pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dengan membawa ibadah umrah yang makbulah. Dan oleh-oleh terbaik adalah perubahan lebih baik, lebih rajin ibadah, lebih soleh, lebih solihah, dan selesai berjuang istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.